Kenapa pengen beternak? Karena cuannya banyak di domba kambing. Itu sih. Itu. Jadi kalau saya boleh bilang terakhirnya itu. Jadi karena cuannya banyak di domba kambing. Sehingga wes lah. Pilihan yang tepat menurut kami kalau kemudian kami beternak kambing dan domba. Perkenalkan sebelumnya nama saya Taufik Mawadani, biasa dipanggil Dani. Merapi Farm itu merupakan salah satu peternakan kecil yang berada di lereng Merapi yang kemudian hari ini kami konsen di peternakan kambing dan domba. Yang kemudian Merapi Farm itu dengan prosesnya, dengan kemudian perjalanannya, hari ini kami punya visi besar untuk menjadikan Merapi Farm itu menjadi one stop shopping dan one stop learningnya peternakan kambing domba. Jadi begini, sejarah berdirinya Merapi Farm. Merapi Farm itu berdiri di Maret 2016. Sejarahnya adalah ketika dulu 2013 saya lulus kuliah, terus kemudian Januari 2014 saya kerja di NGO, di salah satu lembaga zakat nasional. Kebetulan di sana lembaga itu punya program ekonomi yang diberikan kepada masyarakat, baik peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Lah, di situ saya melihat, oh ternyata kambing dan domba itu punya potensi. Kambing dan domba itu hewan yang apa ya, kalau boleh dibilang unik dan magic. Hampir semua nabi dan rasul kita itu adalah seorang pengembala domba dan kambing. Terus kemudian beliau berniaga. Terus kemudian lagi setelah kami pelajari, setelah kami lihat, kambing dan domba itu adalah hewan yang dipilih langsung oleh Yang Maha Kuasa. Karena ketika dulu Nabi Ismail mau disembelih oleh ayahnya, beliau diganti pakai kambing dan domba. Pasti ini kan hewan yang dipilih langsung, itu nggak mungkin nggak ada hal yang melatar belakangi. Nah ternyata benar, sampai sekarang kambing dan domba itu satu tidak dipengaruhi oleh kebijakan pasar dan lain sebagainya karena marketnya fanatik. Terus kemudian kedua, kambing dan domba itu dipakainya kadang-kadang buat beribadah. Nah akhirnya kan kalau yang namanya orang beribadah itu beli itu sudah usah. Yang penting cocok, yang penting dombanya sehat, bagus, dibeli berapa harganya lah. Kenapa pengen beternak? Karena cuannya banyak di domba kambing. Itu sih. Itu. Jadi kalau saya boleh bilang terakhirnya itu. Jadi karena cuannya banyak di domba kambing. Sehingga wes lah. Pilihan yang tepat menurut kami kalau kemudian kami beternak kambing dan domba. Teman-teman, jadi begini. Kalau kita bicara masalah peternakan itu ada beberapa hal yang kemudian setelah kami kaji dulu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Artinya pengalaman kami pribadi ketika dulu kami memulai beternak itu, kesalahan pertama kami adalah kami bisa melihara ternak tapi kami tidak tahu apa yang kami pelihara. Ini permasalahan terbesar peternak domba kambing situ. Mereka tahu dan mereka bisa melihara ternak karena apa? Dikasih makan mau makan, dikasih minum mau minum. Tapi mereka nggak tahu apa yang mereka pelihara. Maunya bagaimana, pakannya seperti apa. Ternak ruminansia itu tidak boleh pakannya ganti-ganti. Karena kalau orang bilang, oh pakannya itu harus gonta-ganti biar nggak bosen. Ternyata di ruminansia itu terbalik. Pakan itu nggak boleh gonta-ganti karena kunci pertama pakan di ruminansia itu konsisten. Jadi dia itu pakannya itu konsisten, jadi nggak pernah ganti-ganti. Nah, kontinuitasnya terjaga, itu yang kemudian terjadi. Lah, kami pelajari itu, sampai kemudian kami menganalisa kualitas seperti apa yang dibutuhkan. Karena kan pertanyaannya ini, bagaimana sih kebutuhan pakan di ternak ruminansia itu lah. Ternyata ternak ruminansia itu punya kebutuhannya masing-masing. Apakah breeding itu pakannya harus sama dengan penggemukan? Enggak. Karena apa? Masa pemeliharaannya beda, teman-teman. Jadi kalau proses budidaya breeding itu kan dipelihara dalam waktu paling cepat 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Karena ketika kemudian kita beli domba, 1 bulan pertama masa adaptasi, 1 bulan kedua dia masa kawin, 5 bulan berikutnya dia masa bunting. Kemudian 3 bulan berikutnya dia masa menyusui sampai sapi. Kalau ini di kambing potong. 10 bulan ini dia tidak perlu sebagus pakan penggemukan. Berapa sih nilai nutrisinya? Kami memberikan nutrisi untuk nilai proteinnya kurang lebih di angka 12-13%. Kenapa 12-13%, Mas? Nah, karena satu, mereka kan harus memenuhi, ternak itu harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri untuk kemudian hidup, tumbuh, berkembang, dan lain sebagainya.
untuk jadi daging, untuk jadi susu. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya. Kalau susunya cukup, anaknya nanti juga cepat gede. Jadi untuk proses penggemukan, kami pakai Complete Feed dengan nutrisi itu di atas 15%. Di atas 15%. Kenapa 15%? Karena dalam proses penggemukan itu hanya dilakukan kurang lebih 60-75 hari. Sehingga dia harus dicukupi nutrisinya, proteinnya lebih besar, karbohidratnya lebih besar. Sehingga nanti dia dipacu untuk kemudian cepat gemuk. Biar nanti cepat disembelih, biar kemudian perputarannya cepat gitu. Nah, nanti beda lagi teman-teman kalau diperah. Kalau diperah kami lebih tinggi lagi. Kenapa lebih tinggi lagi? Karena setiap hari dia dipakai untuk berproduksi susu. Kalau diperah, tempat kami itu nilai Complete Feed kami itu antara 19-20%. Gitu lah. Nanti biasanya kalau kita pakai Complete Feed itu di angka 19-20%, biasanya nutrisi atas konsentratnya itu biasanya 2-3 angka lebih besar daripada Complete Feed-nya. Percuma pakannya bagus tapi daya serapnya rendah. Jadi kami pertimbangkan itu semua di proses kami membuat pakan. Jadi di pakan kami itu makanya kami menggunakan bahan-bahan dengan kualitas premium, dengan kualitas terbaik. Jadi kami pakai tunggal kedelai, kami pakai jagung kelas terbaik, grade A. Kami pakai Polar, kami pakai Kopra pun dengan Kopra kualitas terbaik, kami pakai CGS, kami pakai DDGS. Jadi pakan-pakan kami itu bahan bakunya didapat dari bahan-bahan baku premium agar kemudian menghasilkan kualitas pakan yang premium lagi. Kenapa kualitas pakannya harus premium? Karena kambing dan domba itu makannya sedikit, nggak banyak kayak sapi, nggak banyak kayak ruminansia besar yang lain. Sehingga dia makannya sedikit, harus ditunjang kualitasnya yang bagus. Sehingga masuk di tubuhnya itu kualitasnya terbaik. Itu sih kalau kemudian prinsip pakan di tempat kami. Kalau nggak profit, nggak mungkin ini akan sustain. Karena bisnis itu bicara masalah untung atau rugi. BEP itu jarang. Karena bisnis itu pilihannya untung atau rugi. Makanya kita hitung semuanya. Kalau kemudian melihara domba penggemukan, dengan pakan yang seharga mahal begini mahal, tempat kami itu pakannya mahal, kurang lebih Rp6.000 per kilo hari ini ya. Kami sudah kurasi itu semua, Mas. Jadi kami sudah kurasinya bagaimana? Kami punya hewan ternaknya kan? Kami punya kambing perah, kami punya kambing breeding, kami punya kambing penggemukan, bahkan kami juga punya kambing hias. Oh, kalau penggemukan itu prosesnya sekian hari, gemuk 75 hari gemuk katakan. Habisnya pakan berapa persen sih? Kalau kami lihat range penggunaan pakan kami itu habisnya hanya di angka 4-4,5% per ekor per hari. Jadi kebutuhannya itu sedikit, hanya 0,7-0,8 on per hari. Nah, berapa biayanya? Ternyata cuma ketemu biaya Rp5.000 per hari. Nah, kemudian pakan mahal itu bukan kemudian harga di depannya mahal, tetapi pakan murah atau mahal itu tergantung efisiensi hasil produksinya di belakang. Tapi pertumbuhan berat badan kami, ADG kami, dengan penggunaan pakan seperti ini, bisa 125-150 gram per hari. Sehingga apa yang dia makan dengan apa yang dia hasilkan itu seimbang. Makanya kami bilang bahwa, oh ini profit. Karena apa? Pakan mahal itu tidak kemudian di belakangnya mahal. Karena apa? Loh, buktinya pakannya mahal, tetapi ADG-nya bagus. Ketika ADG-nya bagus, maka peternaknya mendapatkan hasil yang bagus pula. Gitu. Jangan kemudian berpikirnya pakan itu murah. Loh, pakan itu murah. Misalnya sekilo Rp3.000. Tapi kenaikan ADG-nya cuma 70 gram per hari, 80 gram per hari. Lah kalau dihitung di belakang ya jadi mahal. Mahalnya apa? Karena nggak imbang pengeluarannya, yang kita keluarkan untuk beli pakan berapa, yang kita dapatkan dari pertumbuhannya berapa. Nah, ini yang kemudian teman-teman harus memahami. Jadi edukasi mahal atau murah terkait dengan pakan itu bukan dari harganya di depan, tetapi seperti apa hasilnya di belakang. Jaminan gemuknya seperti apa, jaminan pertumbuhannya bagaimana, sampai kemudian kualitas karkasnya seperti apa. Karena apa? Kita melakukan proses penggemukan, kita melakukan proses budidaya, kita melakukan proses perah itu. Ujungnya kan di market. Market itu seperti apa? Suka nggak dengan hewan yang kita produksi? Kalau hewannya gemuk, dagingnya merah, karkasnya banyak, tukang satenya pasti seneng. Kalau tukang satenya seneng, sudah pasti besok repeat order.
pakan ternak itu akan punya pengaruh ke 6 hal pokok dalam kehidupan si ternak. 1. Pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah pakannya bagus, pasti tumbuh dan berkembangnya bagus. 1. Pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, nanti akan jadi daging. Ketiga, akan jadi susu. Keempat, akan mempengaruhi birahi. Kelima, akan mempengaruhi kesuburan. Dan yang terakhir, pakan itu akan mempengaruhi ke kesehatan si ternak. Jadi kalau pakannya bagus, gizinya cukup, maka imunitasnya dia bagus. Nah, ini adalah salah satu hal yang kemudian kami pelajari. Sehingga kalau pengen ternaknya itu nggak gampang sakit, nggak kena penyakit yang aneh-aneh, maka kualitas pakannya harus diperbaiki. Kualitas pakannya harus dibenahi. Agar apa? Setiap hari ngasih makan ke ternak yang bagus itu sama dengan kita menginvestasikan kesehatan ke si ternak itu sendiri. Bagaimana sih cara membentuk market itu? Kalau kami begini strateginya. Pertama, kami membentuk sumber daya kami itu dengan maksimal dulu. Sumber daya manusia, sumber daya pakan, dan lain sebagainya. Proses kami itu pokoknya kami maksimalkan. Nah, yang kedua, bagaimana kemudian kami melakukan proses efisiensi atas produksi kami. Jadi kami hitung mas semua. Kami menghitung berapa sih efisiensi produksinya. Oh, rasionya kalau penggemukan tuh biar efisien 1 orang meliharanya 100 ekor. Sehingga efisien produksinya dapat. Oh, kalau mau kambing perah efisiennya berapa? 1 banding 30 ekor. Oh, untuk kemudian pabrik pakan 1 orang bandingnya berapa tonase pakan yang kita produksi. Jadi, kami hitung itu agar kemudian produksi kami efisien. Yang ketiga yang menjadi kunci. Bagaimana kemudian kami selalu menjaga kualitas atas apa yang kami produksi. Jadi kalau kami melakukan proses penggemukan, ya kami harus menjaga kualitas penggemukan kami itu, karkasnya harus keluar sekian persen, dagingnya harus nanti muncul sekian persen. Nah, ini kami jaga. Karena apa? Pada prinsipnya, pasar itu selalu mengendaki harga yang kompetitif, kualitas yang bagus. Kalau kita bisa memenuhi 2 hal pokok ini, sudah pasti repeat ordernya bagus. Nah, kalau sudah pasti repeat ordernya bagus, kami juga yang seneng. Karena apa? Barang produksi kami sudah terserap pasar. Lah, kalau ada pertanyaan lagi, dia nggak bisa jual atau apalah. Mari kita lihat kualitas produksimu bagus atau enggak, hargamu kompetitif atau enggak. Kalau kualitasmu bagus, hargamu kompetitif, yakin laku gitu. Kalau teman-teman nanti butuh informasi atau apa, bisa kontak di admin kami di nomor 083 821 786 555, atau bisa juga follow kami di Instagram di Merapi Farm, nanti bisa DM dan lain sebagainya. Kami terbuka untuk teman-teman yang pengen belajar bareng di peternakan, pengen tahu ilmunya di peternakan, bahkan kami sangat terbuka jika teman-teman pengen sukses di peternakan, kami nanti akan kasih semua ilmunya terkait dengan peternakan kambing dan domba. Tips buat anak muda zaman sekarang terkait dengan peternakan. 1, teman-teman tidak boleh menganggap remeh pekerjaan yang sudah kita kerjakan. 1, kalau orang dulu bilang peternak itu cuman kerjaan sampingan, sekarang kami buktikan bahwa peternakan kambing domba itu bisa memberikan hasil yang luar biasa. Kebutuhannya sustain sampai akhir zaman, karena kalau kita lihat kurban, kalau kita lihat akikah itu kan sampai akhir zaman. Cuannya banyak, kebutuhan dagingnya juga besar, prosesnya gampang. Sehingga teman-teman sekarang kalau kemudian berpikir peternakan itu sederhana, salah. Peternakan itu sekarang menjadi salah satu bentuk usaha yang banyak diminati, bentuk usaha yang pengen digeluti oleh teman-teman milenial, karena bisa loh beternak tanpa ngarit tapi menghasilkan, dan kemudian hasilnya tidak kalah dengan kerjaan-kerjaan yang lain. Artinya kalau teman-teman yang lain bisa beli gadget, kami peternak bisa beli gadget. Teman-teman yang lain bisa beli mobil, kami bisa beli mobil. Teman-teman yang lain bisa beli rumah, kami bisa beli rumah. Teman-teman yang lain kerjanya harus dibatasi waktu dari jam sekian sampai sekian, kami yang ngatur peternak yang ngatur waktunya sendiri. Sehingga teman-teman silahkan untuk menjadi seorang peternak, teman-teman silahkan jalan dan sukses di sektor peternakan. Insya Allah kami siap support, insya Allah kami siap membantu, karena definisi sukses menurut kami itu bukan seberapa kami kaya, tetapi seberapa banyak kami bisa ngajak orang untuk kaya bareng sama kami.